Respon berbagai ancaman dan intervensi Uni Eropa, Jokowi siap keluar dari WTO. Apa-apaan ini? Kalau perlu kebijakan perpu, ya perpu saya keluarkan. Kalau perlu perpres saya keluarkan. Kalau saudara-saudara punya peraturan menteri keuangan, keluarkan untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya. Ya keberanian-keberanian seperti itu yang kita kadang-kadang membayangkan, waduh nanti kita di-ban di sini, di-ban di sini, di-stop di sini, di WTO kalah. Ya kalah ya nggak apa-apa lah kalah. Tapi kalau kita nggak berani nyoba, kapan kita akan melakukan hilirisasi, kita akan stop ekspor raw material? Sampai kapanpun. Untuk merespon berbagai ancaman dan intervensi dari negara-negara Eropa. Dikutip dari info Istana, Jokowi bakal keluar dari Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Eropa mencoba mengancam Jokowi dengan gugatan itu, namun, justru Jokowi mengancam balik dengan mengatakan akan keluar dari WTO, jika Uni Eropa terus lakukan hal-hal yang tidak masuk akal dan merugikan NKRI. WTO sendiri adalah produk buatan Eropa, jadi sudah sepantasnya mereka akan membela tuannya sendiri. Jokowi kesal dengan kebijakan yang terus dilarang oleh negara-negara barat itu. Mereka selalu bermain keroyokan untuk menggencet negara berkembang, agar patuh terhadap negara Eropa. Pasal demi pasal mereka tuangkan, untuk menjatuhkan sedikit semangat perjuangan dari negara berkembang, untuk berubah menjadi negara maju. Namun tidak dengan Presiden Indonesia, Jokowi terus lakukan manuver ekonomi demi melancarkan hilirisasi di tanah air. Jokowi digertak dan justru mengancam akan keluar dari WTO. Kerugian-kerugian terus dialami oleh Eropa. Bahkan bukan hanya Eropa saja, negara-negara tetangga Indonesia terkena dampak dari kebijakan Jokowi ini. Kebijakan yang bisa dikatakan bagus dan mampu menunjukkan kekuatan Indonesia di kancah internasional. Perlu diketahui, Indonesia dipandang oleh negara-negara Uni Eropa adalah sebuah negara yang besar, dan memiliki ekonomi yang strategis. Sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia perlu pemimpin yang berani, dan tahu caranya melawan penjajah di era yang milenial. Tentunya sosok yang pintar seperti Jokowi harus ada untuk melawan hegemoni Eropa di Indonesia. Indonesia terus melakukan perbaikan demi perbaikan sistem, agar bisa melejit menuju negara maju, dan bisa bersanding dengan negara Timur Tengah, yang kelihatannya tidak memiliki konflik, namun mereka maju dari bidang apapun. Hilirisasi menjadi kunci sukses, untuk menunjukkan keberanian Indonesia, dan pengaruh besar Indonesia ke tatanan global. Meski mendapat tentangan dari Uni Eropa dan juga gugatan di WTO, pemerintah tetap bersikeras melakukan hilirisasi industri, demi mendapatkan nilai tambah. Setelah nikel, pemerintah kembali melarang ekspor bauksit pada Juni tahun 2023 mendatang. Meski pelarangan ekspor bahan mentah nikel mendapatkan gugatan Uni Eropa di WTO, tidak menurunkan komitmen pemerintah untuk tetap menerapkan hilirisasi di dalam negeri. Melalui hilirisasi, pemerintah akan mendapatkan keuntungan, diantaranya menyerap tenaga kerja dan menarik investasi. Indonesia sudah menghentikan ekspor biji nikel ke Uni Eropa sejak tahun 2020 hingga sekarang. Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan, bahwa nilai ekspor akan lebih menguntungkan, apabila biji nikel diubah dengan komoditas yang lebih bernilai. Di tengah ancaman resesi global, di mana ekonomi jumlah negara mengalami perlambatan, hilirisasi industri menjadi solusi bagi Indonesia. Jika beberapa komoditas tambang dilakukan hilirisasi, atau komoditas lain juga seperti itu, tidak menutup kemungkinan keinginan Indonesia untuk menjadi negara maju akan tercapai.